Oke, salam sukses lagi ya buat teman-teman semua. Di video sebelumnya kita udah berhasil men-setup sebuah aplikasi yang cukup sederhana ya, mulai dari detail untuk halaman favorit dan juga untuk menu-menu yang ada di samping sebelah sini. Ya, pokoknya intinya di bagian video-video kita sebelumnya yang udah teman-teman jalanin itu udah sampai ke dalam tahap pembuatan sebuah layout dalam sebuah mobile apps. Ya, jadi untuk sekarang yang bagus itu, nah, yang namanya aplikasi itu pasti ada yang namanya manajemen sebuah data ya. Dan manajemen data ini kita akan menggunakan yang namanya Redux ya. Jadi Redux ini cukup terkenal di kalangan mobile application, khususnya yang menggunakan React Native ya. Jadi kita akan mempelajari cara menggunakan Redux itu mulai dari awal ya. Jadi Redux ini kalau teman-teman perhatikan, saya coba tes terlebih dahulu di browser. Teman-teman browsing di sini ada yang namanya Redux seperti ini, dan ada React Redux, dan juga ada yang namanya Redux Tang ya. Jadi pertanyaannya, kita mau menggunakan Redux yang mana? Oke, untuk sekarang kita akan menggunakan Redux ini tiga-tiganya ya. Saya akan jelaskan alasannya itu kenapa. Yang pertama ya, kalau misalkan teman-teman perhatikan, untuk menggunakan sebuah React Redux kita harus menginstal yang namanya Redux terlebih dahulu. Di sini di bawah sini kalau saya scroll, di sini ada perintah cara installnya ya. Jadi ini adalah instalasi Redux yang pertama. Dan yang kedua, kita akan menginstal yang namanya React Redux ya, yang ada di sini. Ini cara installnya itu seperti ini ya. Dan yang ketiga, ini Redux Tang ini untuk apa pertanyaannya? Mungkin kalau teman-teman bingung, saya akan coba sedikit jelasin. Untuk membuat sebuah file asinkronus ya di Redux, kita harus menggunakan yang namanya Redux Tang ya. Jadi Redux Tang ini kita bisa menggunakan untuk komunikasi antar layer atau antar data itu secara asinkronus ya, bukan sinkronus. Oke, langsung aja biar teman-teman gak bingung. Yang pertama, teman-teman bisa install di dalam terminal, di dalam editor. Kita coba buka ya. Saya coba stop dulu dengan cara Ctrl C, dan kemudian saya akan coba paste, atau teman-teman bisa mengetikkan seperti ini ya. Jadi di sini ada npm install min-min-save. Yang pertama ada Redux, dan yang kedua ada React Redux seperti ini. Dan yang ketiga, kita akan install yang namanya Redux Tang ya. Saya coba copy terlebih dahulu, takut salah dalam pengetikan. Di sini seperti ini. Jadi kita sekaligus menginstal yang namanya 3 package. Package pertama itu adalah Redux atau Redux, yang kedua ini ada React Redux, dan yang terakhir ini adalah Redux Tang ya. Jadi kita menginstal 3 package sekaligus. Kalau udah diketikkan di terminal seperti ini bisa langsung di enter aja, dan harus terhubung dengan internet ya. Kita tunggu sampai koneksi ini atau instalasi ini berjalan dengan lancar. Kalau udah di install seperti ini nih, di sini kan udah berjalan dengan lancar instalasi di terminalnya. Tinggal cara mengsetupnya itu seperti apa. Yang pertama, di sini kita harus buat sebuah file terlebih dahulu ya. Di dalam Redux ini kita harus buat sebuah file dengan nama tes terlebih dahulu ya. Jadi dalam Redux itu terbagi dua ya, ada untuk action dan juga ada untuk reducer. Makanya di sini saya pisahkan sebuah foldernya. Oke, kalau misalkan teman-teman bingung, nggak masalah, karena emang wajar aja. Mungkin kalau baru pertama kali, emang saya juga pasti mengalami yang namanya kebingungan. Tapi saya akan coba jelasin semampu saya dengan sejelas-jelasnya. Oke, di sini ada reducer. Folder reducer ini teman-teman bisa buat sebuah new file dengan nama kategori.js. Oke. Dan di dalam kategori .js ini kita akan buat sebuah variabel dengan nama itu adalah initial state seperti ini ya. Dan dia berisi objek, dan objeknya ini adalah, yang pertama ini ada kategori, dan dia berisi tipe data array ya. Jadi intinya nanti data-data yang ada di sini ya, di sini ada data-data kita ini disimpan di Redux dengan nama objek yaitu kategori. Oke, untuk sekarang mungkin teman-teman masih agak bingung, wajar. Yang terpenting teman-teman ikutin dulu, dan nanti teman-teman pasti akan paham. Dan yang pertama, di sini kita akan buat sebuah variabel dengan nama kategori reducer di sini. Dan kategori reducer ini dia mewakili isi dari state-nya, yaitu initial state.
Kalau misalkan kita buat buka kurung seperti ini, state sama dengan inisial state-nya di sini, dan ada variabel action. Action ini nanti akan diambil dari folder action ini. Ya, nanti itu akan saya bahas itu nanti ya. Untuk sekarang, untuk setup dummy dari si Redux-nya itu minimal harus ada file reducernya biar tidak terjadi yang namanya mengalami sebuah error. Di sini kita buat sebuah function, dan juga di sini untuk Redux-nya kita akan menggunakan switch. Yang pertama ini ada action. Di sini action dot type-nya itu mau kemana. Misalkan saya pengen buat case-nya ini adalah test terlebih dahulu dan dia mengembalikan sebuah nilai yaitu state-nya. Oke, seperti ini. Dan untuk default-nya ini saya akan coba hapus, atau saya akan coba mengembalikan nilai state. Oke, di sini saya coba hapus. Kalau udah seperti ini teman-teman bisa export ya untuk variabel kategori reducernya itu seperti ini. Oke, jadi fungsinya nanti ketika ada action text ini dia akan mengembalikan nilai state yaitu kategori ini. Ya, jadi karena state ini dia berisi mewakili inisial state ini. Oke. Mungkin teman-teman, saya yakin teman-teman masih pada bingung ya. Ini fungsinya apa dan sebenarnya ini mau ngapain sebenarnya, itu pasti teman-teman bertanya seperti itu. Tapi nggak ada masalah ya untuk sekarang. Maksud saya membuat sebuah file kategori JS ini adalah sebuah dummy terlebih dahulu, karena untuk men-setup sebuah Redux-nya minimal kita mempunyai sebuah file dummy terlebih dahulu. Karena kalau nggak mempunyai file dummy seperti ini dia akan mengalami sebuah error ya. Errornya itu di mana nanti saya akan coba tunjukkan. Dan di dalam app.js di sini yang pertama ini teman-teman harus load terlebih dahulu. Ya, yang pertama itu yang harus di load itu yang di sini. Saya kasih tanda ya, ini untuk Redux. Kita akan coba import. Ya, jadi kita akan mengambil dari si Redux yang udah kita install. Dan yang kita ambil itu yang pertama adalah create store, dan yang kedua ini adalah combine reducer, dan yang terakhir ini adalah apply middleware. Oke. Dan untuk yang ketiga ya, di sini ada yang namanya kita harus import terlebih dahulu dengan nama Redux tang. Oke, seperti ini. Dan dia diambil dari Redux tang. Oke. Dan yang terakhir kita mempunyai sebuah file ya yang bernama itu adalah kategori reducer. Ya, berarti untuk itu kita harus load terlebih dahulu yang namanya kategori reducer. Di sini saya akan coba load terlebih dahulu dengan nama kategori reducer, dan dia mengambil dari file yang udah kita buat. Oke. File yang udah kita buat itu adalah di dalam store reducer, dan ada file yang namanya kategori. Kita coba ambil terlebih dahulu dia dari store, kemudian ada reducer, dan di sini ada kategori.js. Oke, kalau udah di load seperti ini, kita akan buat sebuah file dengan nama root reducer di sini, dan kita akan ambil atau kita akan combine menggunakan combine reducer, dan yang mau kita satuin ini adalah file yang mana. Misalkan saya pengen filenya ini ada kategori di sini, dan kemudian dia diambil dari store yang mana atau reducer yang mana. Berarti kita akan ambil dari si kategori reducer yang udah kita siapin, yaitu dengan kategori dummy. Oke, dan kalau udah seperti ini berarti kita tinggal membuat sebuah file untuk store ya. Kita kasih tahu di dalam aplikasi kita ini kita mempunyai sebuah penyimpanan ya. Kita akan buat sebuah penyimpanan dengan perintah create store, dan di sini ada root reducer, dan kemudian kita kasih middleware-nya. Middleware ini kita ambil dari Redux tang. Oke, seperti ini. Sampai di sini kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan di dalam sini. Oke. Dan sebelum kita menggunakan yang seperti itu di dalam React Redux ya, kita harus meload terlebih dahulu yang namanya React Redux. Di sini kita coba import terlebih dahulu, dan dia diambil dari React Redux. Oke. Kita coba load terlebih dahulu, dan yang diambil ini adalah providernya. Oke, kalau udah seperti ini berarti
Di dalam return ini kita kasih kurung dan kita coba enter. Di sini enter lagi. Kalau udah di enter lagi, di sini kita tinggal definisiin atau kita akan kasih tahu kalau provider yang kita gunakan ini kita mengambil dari store yang udah kita definisikan di atas. Oke, provider, dan juga kita tutup, kita cut dan kita taruh di sini. Oke, sampai di sini provider itu dia mempunyai sebuah tempat penyimpanan. Ya, dan tempat penyimpanan ini kita ambil dari store yang udah kita buat di atas. Oke, yaitu yang ada di sini. Kalau udah, teman-teman bisa coba rapihkan terlebih dahulu. Saya sudah merapikan, teman-teman bisa save dan teman-teman bisa close dulu di iOS-nya dan bisa dijalanin di run ulang. Teman-teman nggak perlu heran kalau misalkan di sini saya mengalami sebuah terjadi error, karena warning ini terjadi karena setelah saya mengupdate Node.js saya. Mungkin di komputer teman-teman nggak mengalami sebuah masalah seperti ini hanya dialami ketika teman-teman menggunakan Node.js versi 15 ya. Di sini langsung aja teman-teman bisa tekan huruf I, kita akan tunggu proses ini berjalan dengan lancar. Ya, kita coba lihat di emulator apakah ini terjadi yang aneh-aneh. Seharusnya ini nggak terjadi masalah ya sampai di sini. Kita coba cek terlebih dahulu di terminal. Oke, dia nggak jadi masalah di sini. Kalau saya klik button login di sini, dia nggak terjadi masalah. Ya, artinya kita udah berhasil men-setup di dalam aplikasi ini, di dalam aplikasi kita ini, kita udah berhasil men-setup yang namanya React Redux. Nanti tinggal cara penggunaannya aja. Jadi pada intinya kesimpulannya di dalam reducer ini, di sini kan ada kategori. Di dalam kategori ini saya hanya membuat sebuah dummy reducernya aja supaya dia bisa digunakan di dalam app.js ini. Kita gunakan seperti ini. Karena kalau misalnya saya hanya menggunakan file kosong seperti ini, dia akan mengalami sebuah kesalahan atau error ya. Jadi minimal harus ada dummy datanya terlebih dahulu. Makanya saya membuat file di dalam reducer ini, saya buat kategori, dan kategorinya ini saya gunakan di dalam app.js sebagai data dummy. Oke, sampai di sini dulu. Kita udah berhasil men-setup sebuah Redux-nya di dalam aplikasi kita, nanti tinggal cara penggunaannya aja. Oke, salam sukses lagi buat teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapin terima kasih.